Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdurrahman, saya sendiri. Yang kedua ada Jenny Oktavianti. Ketiga ada Ananda Putri Fadila. Keempat ada Faisal Gifari Kurniawan. Kelima ada saya Reza Frida. Keenam ada Nesa Arifiana Sabila. Dan ketujuh ada Alvito Bintang. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang analisis strategi PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur ini menggunakan 3 alat analisis utama. Yang pertama ada BCG Matrix, kedua ada GE Matrix, dan ketiga ada Ansoff Matrix. Baik, saya Jenny Oktavianti. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan tentang PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan manufaktur pangan terbesar di Indonesia. Produk terkenalnya seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Citato, Kitela, Bimoli, Indomilk, Racik, dan Bogasari. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memiliki berbagai lini usaha yang paling mendukung, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Indofood dikenal sebagai perusahaan dengan rantai produksi terintegrasi, artinya dari tepung hingga makanan siap saji, semuanya dikelola oleh satu grup besar. Ini memberi efisiensi dan kontrol kualitas yang tinggi. Baik, selanjutnya akan saya berikan ke teman saya. Slide selanjutnya di analisis BCG Metric. Analisis posisi produk Indofood Indonesia yaitu cash cow, produk andalan permintaan besar, menghasilkan laba stabil. Bogasari yaitu cash cow, pasar matang dengan keuntungan yang stabil. Snack Star, pasar berkembang, perlu inovasi untuk mempertahankan tren positif. Dairy dan nutrisi, question and mark, potensi besar tapi perlu penguatan merek dan distribusi. Bimoli atau DOC, yaitu persaingan yang cukup ketat, fokus pada efisiensi biaya. Strategi Indofood adalah memanfaatkan keuntungan dari produk yang sudah kuat seperti Indomie dan Bogasari untuk membiayai pengembangan produk yang sedang tumbuh seperti snack dan susu. Ya, dilanjutkan dengan Faisal. Di slide keempat kita ada analisis GE. Untuk evaluasi berdasarkan daya tarik pasar dan kekuatan basis mie instan itu sangat kuat di pasar, pertahankan dan ditingkatkan efisiensinya. Untuk tepung Bogasari pasarnya itu stabil sama dijaga profitabilitasnya. Dan di snack premium itu pasarnya menarik, terus dia inovasinya dan investasinya juga bagus. Dan untuk di diari dan nutrisi perlu penguatan brand dan riset pasar. Dan untuk minyak goreng itu pertumbuhannya rendah, dia tuh lebih fokus pada efisiensi biaya. Nah, jadi untuk Indofood ini memiliki fondasi kuat di produk pokok. Namun untuk di jangka panjang, untuk potensinya besar justru ada di snack dan produk nutrisi. Karena itu fokus investasi di arah ke sana. Sekian, terima kasih. Selanjutnya analisis Ansoff Matrix. Yang pertama, market penetration. Fokusnya meningkatkan penjualan produk yang sudah ada seperti Indomie dan Citato lewat promosi yang gencar, diskon menarik, perluasan toko ataupun e-commerce. Tujuannya biar Indofood ini makin sering dibeli. Yang kedua ada product development, membuat varian baru dari produk yang sudah terkenal, misalnya Indomie dengan rasa atau kandungan yang lebih bergizi, dan snack versi rendah lemak. Strategi ini penting supaya Indofood nggak kalah tren dan tetap relevan di pasar anak muda. Yang ketiga ada market development. Ini adalah ekspor produk ke wilayah baru seperti Afrika, Timur Tengah, ataupun Asia Selatan. Dengan begini, Indofood nggak cuma terkenal di Indonesia, tapi juga bersaing di pasar global. Selanjutnya ada diversification. Ini adalah masuk ke kategori baru, seperti makanan berbasis tanaman atau minuman kesehatan. Langkah ini bikin Indofood siap menghadapi perubahan tren gaya hidup yang makin sehat dan modern. Jadi
Lewat strategi Unsolved ini, Indofood berusaha tumbuh dari berbagai sisi, dari memperkuat pasar lama, membuat produk baru, sampai berani ekspansi ke luar negeri. Jadi semua yang dilakukan ini supaya Indofood tetap jadi pemain besar di industri makanan, bukan cuma di Indonesia tapi mendunia. Selanjutnya yang keempat ada pasar internasional. Manfaatkan merek global seperti Indomie untuk meningkatkan ekspor ke pasar berkembang seperti Afrika, Asia, dan Timur Tengah, dan pasar premium di negara maju. Sesuaikan varian produk dengan selera lokal dan regulasi impor negara tujuan. Gunakan digital dan e-commerce untuk memperkuat kehadiran internasional. Yang kelima ada diversifikasi ke segmen masa depan. Pertimbangan masuk ke kategori makanan sehat atau fungsional, makanan bayi dan anak, makanan siap saji sehat, real meal. Hal ini sesuai dengan tren gaya hidup konsumen yang semakin peduli kesehatan. Memungkinkan kerjasama atau akuisisi startup makanan sehat untuk mempercepat masuk ke segmen tersebut. Yang keenam ada penguat rantai distribusi dan digitalisasi. Memanfaatkan data konsumen untuk target promosi, pengembangan produk, dan efisiensi distribusi. Perkuat penjualan online dan pemanfaatan omni-channel, terutama untuk segmen premium dan ekspor. Mas Agung Motor Vito Bintang Mardika Ananta, NIM 221110431459. Saya akan meneruskan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, optimalisasi cash cow di mie instan. Pertahankan dominasi pasar mie instan di Indonesia melalui efisiensi produksi, inovasi kemasan, dan penguatan merek. Yang kedua, investasi pada segmen pertumbuhan, snack, dan makanan sehat. Perkuat segmentasi snack food, buat produk inovatif yang sesuai tren, misalnya snack bebas gluten, rendah gula, organik. Yang ketiga, efisiensi dan restrukturisasi agribisnis. Agribisnis perlu dikelola sebagai unit yang mendukung rantai pasok atau bahan baku, dan bukan hanya sebagai unit profit utama jika margin rendah. Fokus pada peningkatan produktivitas kebun, pengurangan biaya, dan pengembangan produk bernilai tambah daripada komoditas standar. Tingkatkan aspek keberlanjutan karena ini menjadi persyaratan penting kepada pasar global. Sekian dari saya, terima kasih.